Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yayat Minor. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan atau informasi update terkait pencalonan kepala desa saya di kampung halaman, yaitu Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, yang awalnya ingin menggunakan dana minim angka 15 juta per hari ini sepertinya akan saya cancel karena kemungkinan saya tidak akan membuat limit modal demokrasi atau pesta pemilihan kepala desa di kampung halaman saya. Yang tadinya saya mau limitkan 15 juta untuk sosialisasi di kampung halaman, sepertinya mulai hari ini saya justru akan mengurangi dari jumlah itu, ya enggak. Banyak teman-teman yang bertanya, ya enggak, Mas Yayat atau Yayat, nyalon kepala desa di kampung halaman itu kan mahal, ya enggak? Harus mengeluarkan uang minimal 50 juta, 100 juta, 70 juta, 60 juta. Maka saya akan menyampaikan, saya tidak tertarik untuk menjadi kepala desa dengan modal banyak. Daripada saya punya uang 30 juta sampai ke atas, bahkan 20 juta ke atas, untuk modal pesta demokrasi mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka saya akan memilih untuk investasi tanah kaplingan dan kemudian akan saya tanami sesuatu yang bermanfaat. Selain bermanfaat untuk diri saya, bisa jadi hasilnya kita sedekahkan untuk kegiatan sosial. Itu jauh lebih simpel, itu jauh lebih bermanfaat buat masyarakat luas, terutama untuk kalangan yatim piatu dan duafa. Jadi ingat buat teman-teman, terutama buat warga desa Banjaranyar yang berharap adanya pencalonan saya sebagai kepala desa di kampung halaman itu mengeluarkan uang, ya enggak, mohon maaf, enggak, karena saya juga sudah sosialisasi ke teman-teman semuanya, baik yang ada di Jakarta, di Jabodetabek, maupun di kampung halaman, bahkan dengan keluarga saya, ya, bahwa pencalonan kepala desa saya di Desa Banjaranyar adalah wujud tanggung jawab saya untuk memberikan kontribusi ke kampung halaman saya untuk sesuatu yang lebih baik, dengan garansi transparansi, dan mudah-mudahan kita bisa membawa Desa Banjaranyar jauh lebih baik. Itu aja informasi update dari saya terkait pencalonan kepala desa. Jadi bisa jadi modal saya hari ini sampai dengan pencalonan kepala desa malah angka 0. Jadi saya akan menggunakan waktu silaturahmi ke kampung halaman itu dalam rangka silaturahmi ke orang tua dan memanfaatkannya untuk sosialisasi. Jadi mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang ekspektasinya bahwa pencalonan kepala desa, saya sebagai calon kepala desa itu akan menghambur-hamburkan uang. Bahkan ya, kalau teman-teman itu berharap segelas kopi dari pencalonan kepala desa saya di kampung halaman, itu sebuah kenaifan. Karena sejatinya kita bisa berbagi hal-hal positif itu tanpa harus kita menjadi kepala desa, atau bahkan ketika kita itu tanpa harus mencalonkan kepala desa. Jadi teman-teman nih mungkin yang mohon maaf nih, ya nggak, ekspektasinya itu sekali lagi nih, ya ekspektasinya bahwa pencalonan kepala desa saya itu akan mengeluarkan uang, ya nggak, mohon maaf, tidak. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ngajak ngopi saya, kalau saya ada uangnya silahkan saya traktir. Kalau saya tidak ada uangnya, maka saya akan minta teman-teman untuk traktir saya, ya. Jadi sesimpel itu, dan integritas itu akan saya jaga selamanya, dan prinsip itu akan saya pegang selamanya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ingat ya, kenapa saya itu menyampaikan ini, karena sudah lebih dari 5 orang yang menyampaikan asumsi bahwa pencalonan kepala desa itu mengeluarkan uang banyak untuk dalam tanda kutip foya-foya, makan-makan, ngopi-ngopi, ya enggak. Sedangkan niat saya itu mencalonkan diri sebagai kepala desa di kampung halaman itu tidak untuk foya-foya, tidak untuk gaya-gayaan, ya enggak. Tetapi saya itu mencalonkan diri menjadi kepala desa di kampung halaman itu dalam upaya memberikan kontribusi, memberikan hal-hal positif untuk kampung halaman. Toh kalaupun mohon maaf, dengan segala garansi, dengan segala penawaran yang saya buat, ternyata belum bisa mengetuk hati masyarakat Desa Banjaranyar, ya, saya tidak akan menyalahkan siapapun, karena itu bagian dari takdir Allah.
Jadi buat teman-teman nih, sekali lagi, kenapa saya itu berkali-kali? Karena lebih dari 5 orang itu mengatakan bahwa pencalonan kepala desa itu mengeluarkan uang banyak. Ya enggak? Sekali lagi, bahwa bisa jadi saya itu malah mencalonkan kepala desa itu modal nol. Jadi teman-teman yang ingin ngopi bareng, yang ingin diskusi, saat ini zamannya sudah canggih. Bisa diskusi melalui Facebook, saya juga aktif di YouTube ya enggak. Jadi kalau misalkan hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin dibuatkan garansi dan lain-lain, silahkan komunikasi melalui Facebook. Kalau misalkan nanti ternyata ada perwakilan yang ingin silaturahmi, mengajak diskusi, monggo. Tetapi kalaupun saya berbuat baik, tujuan utamanya bukan tentang pencalonan kepala desa, ingat. Jadi teman-teman yang alhamdulillah ya, dengan status saya sebagai bakal calon kepala desa, banyak teman-teman yang ajak diskusi, banyak ngobrol ya enggak. Kalaupun saya kontribusi di kampung halaman dalam kegiatan-kegiatan tertentu, ingat, motifnya bukan pencalonan kepala desa. Karena jauh-jauh hari saya memang sudah aktif di kegiatan sosial. Dan kebetulan saat ini saya juga bersyukur nih, karena akhir-akhir ini banyak banget kegiatan positif di Desa Buanjaranyar itu. Setidaknya 1, 2, 3, 4, setidaknya sampai dengan hari ini dalam 1 tahun itu ada 8 sampai 5 lah ya. Yang terakhir kemarin ada kegiatan imtihan. Dan sekali lagi, kalaupun saya itu berkontribusi, tujuan utamanya adalah mudah-mudahan dapat pahala. Selain itu, jadi teman-teman yang saat ini barangkali pernah ngopi bareng sama saya, pernah diskusi sama saya tidak mewajibkan teman-teman itu untuk mendukung saya. Jadi teman-teman itu mendukung saya jika memang menurut teman-teman itu saya memang pantas, layak, memiliki integritas yang cukup untuk membawa perubahan di kampung halaman. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa saya bikin video ini? Karena sampai dengan hari ini, tanggal 1 Maret tahun 2023, jam 2 siang, saya tadi ketemu sama salah satu orang yang kembali lagi mengatakannya, nggak, Mas Dayat, nyalon kepala desa punya uang berapa ya enggak? Jadi saya hari ini mencalon kepala desa itu tidak berpikir tentang nominal. Saya hanya akan menawarkan sebuah produk yang bergaransi. Silakan buat kelompok masyarakat, perwakilan masyarakat, ataupun teman-teman yang ingin men-challenge, yang ingin mendorong saya melakukan sebuah komitmen, silahkan duduk bareng supaya pencalonan kepala desa saya memiliki garansi. Dan ingat, jangan canggung juga, barangkali ternyata Allah menakdirkan saya jadi kepala desa, ada yang kurang, ada yang tidak sesuai dengan target dan lain-lain, disampaikan, jangan malu-malu. Karena saya juga termasuk orang yang kritis, baik di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan desa, bahkan di lingkungan kalau kita diskusi tentang negara ya. Jadi itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin selama ini berpikir bahwa pencalonan kepala desa itu mahal, pencalonan kepala desa itu harus mengeluarkan uang banyak, dan pencalonan kepala desa itu bla 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 bla. Jadi saya dengan segala kerendahan hati mohon maaf bahwa itu tidak akan saya lakukan. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Dan buat teman-teman nih yang saat ini melihat video ini, terutama yang anak-anak muda, yang nggak berhenti untuk menghujat. Kalau mengkritik menurut saya oke lah ya. Kalau mengkritik oke lah ya. Tetapi kalau bisa mengkritik itu bertanggung jawab. Mengkritik, memiliki gagasan, memiliki solusi yang bisa ditawarkan, sehingga orang yang kita kritik itu bisa memperbaiki. Syukur-syukur kita bisa terjun ya. Jadi buat anak-anak muda yang nggak berhenti untuk melakukan menghujat, bullying kepada siapapun, baik kepala desa, RW, RT, presiden, atau siapapun ya. Kalau memang ada target-target yang selama ini mungkin
tidak tercapai, coba diskusikan, ya, coba diskusikan dengan yang bersangkutan, kita cari jalan keluarnya sehingga kita fokus dengan solusi yang ada di lingkungan kita. Anak-anak muda itu sudah bukan lagi untuk menghujat, apalagi membuli, menghujat, membuli. Anak-anak muda itu saatnya harus terjun ya, menjadi solusi ya. Kalau misalkan mampu terjun, kalau misalkan nggak mampu cukup membantu, kalau misalkan nggak bisa terjun, nggak bisa membantu, minimal diam ya enggak, supaya lingkungan kita itu dimanapun kita tinggal ya tidak bising ya, dalam tanda kutip, bukannya kita jadi membungkam tentang kritik ya, tetapi buat apa ada 1000 kritik tetapi orang-orang yang mengkritik itu ternyata ketika duduk juga tidak memiliki kemampuan apa-apa ya kan? Jadi kita timbulnya jadi omong kosong ya. Kalau memang kritik mampu terjun, komitmennya apa ya, itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf, dan mudah-mudahan pencalonan kepala desa di Desa Banjaranyar itu akan menjadi sejarah baru, karena saya menggaransi secara pribadi saya tidak akan perang opini dengan calon kepala desa manapun ya, nggak, baik di desa sendiri atau di desa orang lain, kecuali anak-anak muda yang mungkin sparring diskusi ya, pasti akan saya tanyakan komitmennya ya. Jadi itu aja, jaga terus silaturahmi antar sesama warga masyarakat Indonesia sih sebetulnya. Cuman kita kan bisa diperkecil ya, nggak, dalam sekupannya sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang satu provinsi, sama-sama satu kabupaten, sama-sama satu kecamatan, sama-sama satu desa, dan sama-sama satu RT, sehingga kita bisa bersinergi untuk membawa perubahan positif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe channel YouTube Yayat Minor Peter Pan Tegal, karena insya Allah, dan ini bagian dari komitmen saya, sebagian dari pendapatan channel YouTube Yayat Minor Peter Pan Tegal itu akan kita donasikan untuk kegiatan Indonesia Bebas Kelaparan dan Indonesia Bebas Putus Sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah. Itu yang paling penting menurut saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.